Pasien Saudara Polda Metro Jaya Jakarta mengerahkan 2.300 lebih personel gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara situasional menjelang pertandingan nanti. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia akan digelar nanti malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk memberikan keamanan kepada warga, pihak kepolisian akan mengerahkan pasukan untuk mengamankan pertandingan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Jakarta juga akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan di kawasan Gelora Bung Karno. Ronde lanjutan kualifikasi Piala Dunia, maka Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personil ya gabungan Polda, kemudian Polres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan dari Kodam Jaya, antara lain Kodim Jakarta Pusat dan juga stakeholders ya, ada pemadam kebakaran, ada ambulan, ada dinas perhubungan, Satpol PP, pemerintah provinsi. Kami berharap besok berselangga dengan aman, mohon kerjasama dari seluruh masyarakat. Mungkin akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional, ya. Masyarakat yang tidak punya kepentingan melewati sekitar GBK besok pertandingan jam 19 ya. Nanti akan diarahkan oleh petugas-petugas kami di lapangan. Timnas Indonesia menggelar latihan sebelum bertanding melawan Australia di lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madia Jakarta. Official training digelar Timnas di lapangan Madia Senayan jelang lawan Australia malam nanti. Stamina pemain Timnas menjadi fokus Sinteyong dalam sesi latihan kali ini. Usai melawan Arab Saudi, pelatih STY menilai positif kondisi fisik para pemain yang meningkat. 뭐 특별히 배웠다기보다는 우리 선수들이 사실은 경기 체력이나 팀에서 거의 경기력이 없다시피 해서 와서 우리가 사우디를 대비했는데 생각보다는 경기를 선수들 열심히 뛰어줬고 사실 체력적으로 많이 올라오고 경기력이 많이 좋아졌지 않나는 게 제가 생각하는 부분입니다. 그 부분이 가장 우리가 사우디를 경기하면서 돌아왔다고 저는 보고 있습니다. Sebelum Timnas Indonesia, tim Australia lebih dahulu melakukan official training di lapangan A Senayan, Jakarta. Melawan Indonesia, pelatih Australia Graham Arnold tidak segan menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia bakal berjalan sulit. Terlebih, Timnas Indonesia bermain di kandang dan sebelumnya baru saja menahan imbang Arab Saudi. Arnold juga menyiapkan mental kuat bagi anak asuhnya untuk melawan Timnas Indonesia di GBK. Untuk mengetahui situasi jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia, nanti malam kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Masni, antusiasme dari supporter Indonesia terkait dengan perlawan tim Australia nanti malam ini begitu besar. Lalu seperti apa persiapan dari Timnas Indonesia dan juga pengamanan pertandingan, terutama juga dengan rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang hari ini merupakan hari dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga Indonesia melawan Australia. Di mana ini merupakan pertandingan matchday kedua yang dimana sebelumnya ini Indonesia melawan dari Arab Saudi pada matchday yang pertama. Dan dari pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, ini menyebutkan bahwa memang optimis untuk dari Timnas Indonesia melawan Australia pada malam nanti. Di mana kita ketahui bahwa untuk tim Indonesia ini sudah full tim bermain di pertandingan nanti malam. Yang kita ketahui bahwa sebelumnya untuk dari Hafner sendiri ini tidak bisa ikut pada pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, namun saat ini sudah bisa join di skuad yang akan bertanding pada malam nanti. Memang ada dari keuntungan dari tim Indonesia, memang selain bertanding di kandang sendiri, tentunya untuk tiket ini sendiri sold out atau habis terjual, inilah
membuktikan bahwa dari penonton dan juga penggemar sepak bola Indonesia ini sangat antusias untuk menonton pertandingan Indonesia melawan Australia nanti malam, di mana nanti supporter Indonesia ini akan membakar semangat timnas yang akan berlaga nanti malam. Nah, selain itu pun kalau kita melihat dari sisi timnas Australia sendiri, ini juga ada keuntungan bagi timnas Indonesia bahwa dari striker timnas Australia yaitu Yengi tidak dapat bermain di pertandingan nanti malam karena mendapatkan kartu merah, dan inilah yang menjadi PR bagi tim Australia, harus membentuk formasi ulang nanti saat akan berlaga melawan Indonesia nanti malam. Namun kalau kita melihat lagi, walaupun tidak hanya dari sisi keuntungan, ada juga dari kelemahan dari tim Indonesia, di mana kalau kita ketahui beberapa hari yang lalu Indonesia ini baru saja melawan Arab Saudi, hanya berselang tidak sampai 5 hari tentunya. Inilah kondisi fisik tentunya yang menjadi PR juga bagi tim Indonesia. Namun dari Shin Tae-yong ini menyebutkan bahwa Indonesia untuk kondisi fisiknya memang sudah siap untuk melawan Australia nanti malam. Kalau kita berbicara bagaimana dengan prediksi skuad yang akan berlaga nanti malam, kalau diprediksikan skuad yang akan berlaga nanti malam sama dengan yang bermain kemarin beberapa hari yang lalu melawan Arab Saudi. Namun untuk formasinya seperti apa nantinya akan kita lihat, mengingat untuk formasi biasanya akan diberitahu ini sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum pertandingan, dan di mana pertandingan tentunya nanti akan dilaksanakan pada pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita ketahui bahwa memang kita perlu, untuk tim Indonesia ini perlu untuk mencuri poin dari tim-tim kuat yaitu seperti Jepang, Australia dan juga Arab Saudi untuk dapat lolos di Piala Dunia 2026. Kita bergeser dengan bagaimana untuk kesiapan pengamanan tentunya di kawasan Gelora Bung Karno ini. Dari Polda Metro Jaya ini menurunkan ada tim gabungan, ada sebesar sekitar 2.335 personil yang akan diturunkan untuk mengamankan sekitaran kawasan Gelora Bung Karno, terkhususnya ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk rekayasa lalu lintas tentunya akan situasional, mengingat memang akan ada keramaian yang terjadi di sekitaran Gelora Bung Karno. Kalau kita melihat lagi untuk pembukaan atau dibukanya gate dari pemain, maksud kami dari penonton yang akan bisa masuk di maksud kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini biasanya itu akan 2 jam sebelum pertandingan atau sekitar jam 4 atau jam 5. Dan dari pihak kepolisian memang mengingatkan bahwa untuk dari yang tidak berkepentingan atau tidak yang ingin menonton di Stadion GBK ini untuk menghindari kawasan-kawasan GBK supaya tidak ada terjadinya kemacetan dan juga penumpukan. Selain itu pun memang dari Timnas Indonesia juga melakukan kerjasama tentunya dengan MRT, di mana dari penonton yang ingin menonton ke Stadion Gelora Bung Karno ini dapat menggunakan MRT, dan nantinya akan ada shuttle yang dapat digunakan yang mengantarkan penonton dari stasiun Istora menuju ke Gelora Bung Karno. Juno. Indonesia berada di posisi keempat di grup C klasemen sementara, dan kita harapkan Indonesia dapat memetik poin penuh dalam laga nanti malam menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta.